Sekarang kita juga ingin mendengarkan ya, ini kan tugas dari rekan-rekan lembaga survei juga tidak mudah menjelang Pilpres 2024. Boleh dong diungkapkan mungkin harapan atau mungkin boleh sedikit curhat. Singkat saja, silakan Bung Deddy dulu. Ya, sebetulnya karena lembaga survei atau hasil survei itu memang bukan satu kebenaran yang administratif ya. Artinya dia tidak bisa dijadikan rujukan untuk penyelenggara pemilu. Maka seharusnya tidak perlu diperdebatkan apakah lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak. Karena faktanya memang seharusnya tidak dipercaya. Kenapa? Karena survei itu diskursus. Dia hanya perdebatan-perdebatan, dia hanya peta jalan bagi politisi. Kalau digunakan tentu akan membantu, kalaupun tidak juga tidak akan jadi persoalan. 2 atau 3 hal ya. Satu, kita ini sudah kenal survei sejak tahun 2000-an. Udah lama. Ini bukan barang baru. Jadi tanggapilah survei itu secara proporsional gitu. Itu satu. Apalagi kalau yang nanggepin itu orang-orang yang berintegritas seperti Bung Refli Harun. Tanggapilah secara proporsional, secara netral gitu. Kalau Anda politisi atau Anda berpihak kepada pihak tertentu, lalu menanggapi secara tidak proporsional, saya paham, ya kan? Karena itu politisi itu kalau hasil surveinya bagus dia percaya tuh lembaga survei. Tapi kalau hasilnya tidak menyenangkan dia, oh itu pasti tidak kredibel. Kira-kira gitu. Kalau politisi yang begitu saya nggak paham, ngerti. Itu satu. Yang kedua media Mbak Yu. Ya, gimana? Media juga. Keinginannya seperti apa? Media juga harus pilih-pilih. Jangan semua lembaga survei, apapun hasil survei dikeluarin. Termasuk lembaga-lembaga media-media yang kredibel gitu. Kan media juga macam-macam kan? Ada yang abal-abal, ada yang kredibel, sama. Kantor hukum ada yang abal-abal, yang tidak, sama. Maka media yang kredibel, betul, apalagi jahat, apalagi jahat. Lembaga media yang kredibel harus juga selektif. Baik, terima kasih Bung Jayadi. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Adi, pamungkas banget ini curhatan sekaligus closing statement-nya. Silakan. Pertama, saya semester 1 itu sudah jadi surveyor. Jadi saya paham betul betapa susahnya menjadi surveyor di lapangan. Kadang diusir, kadang ditakut-takutin, kadang harus naik gunung, nyeberang laut dan terus. Betapa susahnya maksudnya? Betapa susahnya untuk melahirkan. Betapa suksesnya tadi. Betapa susahnya menjadi angka-angka dalam sebuah survei. Yang ingin saya katakan adalah survei itu kerja akademik dan kerja ilmiah. Saya tadi mengatakan bahwa kalau tak ada survei opini publik, rasa-rasanya rakyat biasa-biasa saja. Sulit untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Yang jadi pemimpin itu adalah darah biru, ningrat, dan hanya mereka, anak raja-raja. Nah rakyat biasa, petani, tukang beca gitu ya, kemudian kelas menengah ke bawah, itu tidak punya kesempatan untuk tampil dalam politik. Tapi survei ini adalah ilmu politik yang memuliakan orang yang biasa-biasa saja, tidak pernah dianggap penting dalam politik menjadi penting. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata, banyak lembaga survei yang ngaku-ngaku lembaga survei, banyak yang ngaku-ngaku survei, banyak ngaku-ngaku yang punya data, tapi faktanya tidak. Kalau mau jujur, orang ketika merilis survei minta hasil datanya secara utuh, baca. Yang kedua tanya dia punya kantor atau tidak. Tanya juga orangnya ada atau tidak. Jangan-jangan semuanya halusinasi. Ngaku-ngaku survei, ngaku-ngaku punya lembaga, nyatanya hanya punya dia punya diagram, dibuat angka-angkanya hanya untuk menyesatkan masyarakat. Nah, tapi yang ketiga begini. Kita ini saat ini sedang memasuki masyarakat dengan satu fenomena yang disebut dengan echo chamber. Masyarakat kita itu hanya mau mendengarkan dan bicara sesuai dengan seleranya. Sekalipun itu salah dan tak benar. Dan pada saat yang bersamaan masyarakat itu juga tidak pernah mau mengkonfirmasi apapun dari luar sekalipun itu benar. Ini yang saya sebutkan. Sehebat apapun survei, seilmiah apapun survei. Karena masyarakat kita ini adalah echo chamber. Apapun itu menjadi sesuatu hal yang dinial dan ditolak, Pak. Baik. Terima kasih Bung Deddy, Bung Jayadi, dan juga Mas Adi untuk informasinya. Tepuk tangan untuk para panelis dan rekan-rekan mahasiswa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.